Pada suatu masa di tanah Jawa, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu legenda. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, saudara dari Sunan Bonang, Raden Kosim namanya. Dari kedua orang tuanya, Raden Kosim belajar ilmu agama dan kesenian Jawa. Tak cukup hanya dari sana, sang ayah mengutus Raden Kosim menemui Sunan Gunung Jati di Cirebon untuk berguru kepadanya, hingga diangkat menjadi salah satu wali olehnya. Setelah memperdalam ilmunya, Raden Kosim kembali ke Ampel Denta. Ia teringat dengan pesan sang ayah yang menyuruhnya untuk berdakwah. Pesisir barat Gresik, itulah tujuannya. Namun, tujuan mulia tak semudah yang diharapkan. Ombak besar dan badai menghalanginya di tengah perjalanan, hingga perahu yang ia tumpangi karam di tengah lautan. Ombang-ambing oleh keputusasaan, hingga akhirnya Tuhan memberikan pertolongan. Raden Kosim dituntun oleh ikan talang sampai ke tepian. Di tepi pantai gelap, Raden Kosim diselamatkan oleh Ki Mayang Madu dan Mbah Banjar, dua orang tetua dari desa Banjaranyar. Di sana, Raden Kosim diberi tempat tinggal, membentuk keluarga, dan perlahan memulai tujuannya. Ia terus memperluas dakwanya menjangkau masyarakat yang belum mendapat cahayanya, membuka tempat yang diberi nama Desa Derajat, dan dari sanalah sebutan Sunan Derajat semakin melekat. Penolakan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari munculnya sebuah perubahan. Sunan Derajat menyampaikan ajarannya dengan kesenian agar bisa diterima oleh semua kalangan. Sebagai seorang dalang, ia menyisipkan nilai-nilai dari agama Islam melalui tembang-tembang dan juga cerita wayang. Sunan Derajat mengajarkan cara hidup yang lebih baik kepada masyarakat dengan mengutamakan kasih sayang, etika, dan kesejahteraan mereka. Ia merangkum semua ajarannya dalam 7 pedoman yang disebut Pepali Pitu. Hingga saat ini makamnya masih dijaga dan dihormati. Tempat yang menyimpan banyak peninggalan dan sejarah yang berarti. Kitab suci Al-Quran, gamelan Singgo Mengko, serta peninggalan generasi setelahnya yang masih tersimpan sebagai bukti. Itulah kisah Sunan Derajat, seorang wali dari Lamongan yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bagi sesama.